Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik. Pak Ismail sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Oke, terima kasih Pak Burhan sebelumnya atas waktu dan kesempatannya. Nah, Pak Burhan, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya, Pak. Kita mulai saja Pak ya. Siapa? Nah, untuk pertanyaan pertama adalah tujuan dari pembelajaran kali ini apa yang Bapak capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran di kelas nanti, yaitu siswa atau peserta didik mereka dapat menentukan atau menghitung fungsi komposisi baru yang terbentuk dari beberapa fungsi, dari dua atau lebih fungsi, misalkan fungsi fx atau gx, seperti itu Pak tujuan pembelajaran. Baik Pak, berarti tujuan pembelajaran kali ini siswa akan belajar tentang menghitung komposisi baru, yaitu ada fungsi fx dan fungsi gx ya Pak. Ya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, dari pembelajaran Bapak nanti, area pengembangan apa yang ingin Bapak fokuskan? Yang ingin saya fokuskan adalah pengembangannya itu terkait dengan pengetahuan kognitif murid dalam memahami materi fungsi komposisi, kemudian juga penilaian sikap mereka Pak ketika mengikuti pembelajaran seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, strategi apa yang akan Bapak lakukan saat pembelajaran? Strategi yang ingin saya lakukan, yang saya rencanakan untuk pembelajaran nanti, yaitu strategi pembelajaran saintifik dan juga diskusi kelompok Pak. Nanti di mana anak-anak nanti saya bagi per kelompok sesuai dengan minat dan kesiapan belajar mereka, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya persiapannya Bapak ya. Jadi strategi yang Bapak akan lakukan yaitu pendekatan secara saintifik, diskusi kelompok, dan juga pembelajaran diferensiasi. Ya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Media apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran nantinya? Media yang saya gunakan untuk pembelajaran nanti, saya menggunakan Infocus, kemudian saya menampilkan video pembelajaran untuk nanti disimak oleh murid. Kemudian saya juga akan menampilkan slide PowerPoint terkait materi fungsi komposisi yang akan saya sampaikan nanti Pak. Oke, baik Pak, luar biasa juga ya Pak ya. Jadi media pembelajaran yang Bapak gunakan itu Infocus Ya. untuk menampilkan video pembelajaran dan juga ada slide PowerPoint juga. Oke. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, untuk pelaksanaannya kira-kira kapan waktu perencanaan pembelajaran ini akan Bapak laksanakan? Untuk pelaksanaannya saya merencanakan pada hari Sabtu besok Pak. Hari Sabtu. Hari Sabtu besok itu tanggal 26 Oktober 2024 itu di kelas 11 F2 itu jam pertama sampai kedua, itu tepatnya itu jam 7.30 sampai jam 9.00. Oke. Baik Pak, berarti 2 jam pelajaran yang Bapak gunakan ya. Dari jam 7.30 sampai dengan pukul 9.00 di kelas 11 F2. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Bapak ini berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun, dan apa yang Bapak harapkan dapat terlaksana dengan baik. Amin. Oke, baik Pak, sementara itu dulu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap berdiri. Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa bersama. Doa selesai, beri salam. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Jam matematika wajib ya? Ya. Oke, berapa dulu ya?
Eko Cahyono, hadir. Fabian Yogi, hadir. Kafe Zainal, hadir. Jalan Dwi Purnama, hadir. Gita Dila, Imam Sabrina, hadir. Duna Kasdiani, Hadir Pak. Dina Puspitasari, Hadir. Melani Angitanisi, Hadir Pak. Pak Sakitian, Iya Pak. Gita Listiana, Pak. Muhammad Azri, hadir. Muhammad Razak, hadir Pak. Mutiara Wulandari. Kemarin yang sakit, kemarin sudah sehat. Iya Pak. Yang lainnya bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang kurang badan? Tidak. Tidak ada. Tidak ya? Siap mengikuti pelajaran matematika? Siap. Oke. Kelompok MTK. Bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Bisa ya? Bisa. Satu kali lagi. Tepuk MTK. Bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Bisa? Bisa. Oke. Harus bisa ya? Jadi kita harus memotivasi diri. Ya, materi kita pada hari ini yaitu terkait fungsi komposisi. Sebelum masuk pada materi hari ini, mungkin kalian di rumah belajar tidak? Belajar. Masih ingat materi yang sebelumnya? Apa itu? Fungsi komposisi. Sebelum fungsi komposisi. Operasi fungsi. Operasi fungsi ya. Oke, jadi di situ ada istilah fungsi. Ya. Masih ingat ya? Ya. Sebelum masuk ke fungsi ada istilah apa ini? Relasi. Relasi. Ya, oke, sebelum masuk ke materi fungsi dan komposisi, kita perlu offset kalian, ingatan kalian, pemahaman kalian di pertemuan sebelumnya terkait. Jadi dalam fungsi komposisi itu ada kata-kata fungsi ya. Nah, dalam fungsi itu pasti ada relasi. Oke, relasi. Masih ingat apa itu relasi? Relasi. Kalian masih ingat apa itu relasi? Oke, Tiara. Relasi adalah suatu hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota dari himpunan lainnya. jadi anggota himpunan ya. Jadi relasi itu adalah hubungan dari anggota satu himpunan dengan anggota himpunan ya. Itu relasi adalah hubungan. Sedangkan istilah relasi kemarin fungsi ya. Oke, apa itu fungsi? Ada yang masih ingat? Fungsi. Masih ingat ya? Oke, coba Sani. Fungsi adalah permintaan setiap anggota himpunan kepada tempat satu anggota himpunan yang lain. Dengan anggota himpunan tempat Satu. satu ya. Jadi diingat-ingat. Fungsi itu hubungan anggota himpunan tempat satu dengan anggota himpunan yang lain. Jadi bisa membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Kalau fungsi itu tempat satu, kalau selain tempat satu misalkan dua atau tidak ada, berarti itu bukan fungsi. Fungsi komposisi dan penyelesaiannya. Tujuannya jadi kalian bisa memahami konsep dasar bentuk fungsi komposisi, kemudian dapat menentukan fungsi komposisi dari dua atau lebih fungsi, kemudian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Oke, kompetensi awalnya kalian tadi masih ingat ya, sudah paham mengenai apa itu fungsi dan relasi, kemudian konsep dasar fungsi komposisi. Langkah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, kita
persepsi tadi sudah bukan. Kemudian nanti kalian akan mengamati video pembelajaran terkait materi fungsi komposisi. Kemudian nanti kalian berdiskusi secara kelompok ya, menyelesaikan masalah atau persoalan diskusi. Kemudian menyusun hasil diskusi kalian dan nanti menyajikan atau mempresentasikan secara berkelompok di depan. Jadi nanti setiap kelompok maju semua. Jadi nanti ada yang moderator, ada yang presentasi ya. Kemudian kelompok yang lain yang di belakang bisa memperhatikan, bisa menyimak, dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kemudian kalau ada kekurangan atau kesalahan bisa kalian melakukan sanggah. Ya, guru akan sajikan video, kalian lihat, kalian simak. Kalau ada yang menurut kalian penting, boleh kalian catat, boleh kalian rangkum ya. Fungsi komposisi adalah sebuah fungsi dari gabungan beberapa fungsi, misalnya pada fungsi fx dan juga gx, yang akan menghasilkan fungsi baru yaitu f.gx dan g.fx. Contoh kasus sederhana yaitu minuman kemasan yang kita minum. Seringkali minuman kemasan tersebut terbuat dari beberapa komposisi bahan yang berbeda. Misalnya, dari susu sapi segar yang digabungkan dengan susu bubuk dan juga garam akan menghasilkan susu kemasan yang sudah mudah kita temukan di lingkungan sekitar kita. Lalu bagaimana dengan fungsi komposisi yang menjadi pembahasan kita? Misalnya ada dua buah fungsi, yaitu fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan 4x, akan menghasilkan dua fungsi komposisi yaitu f.gx dan juga g.fx. Mari kita bahas bersama apa itu fungsi komposisi. Nah, di sini saya sudah memberikan kasus yang pertama. Nah, di mana terdiri dari padi, beras, dan nasi. Di mana untuk menghasilkan beras dan nasi itu berasal dari sumbernya yang diproses. Di mana padi kita giling sehingga menghasilkan beras, dan beras kita rebus sehingga menghasilkan nasi, dan ada kalanya padi menghasilkan beras. Itu dengan cara seperti apa? Dan dengan cara penggabungan antara proses digiling dan direbus. Nah, jadi konsep fungsi komposisi itu berasal dari proses penggabungan. Dari video yang sudah ditampilkan, apa yang bisa disimpulkan? Dari video yang saya amati, saya dapat menyimpulkan bahwa komposisi atau gabungan dari dua fungsi atau lebih dapat menghasilkan fungsi baru, yaitu f komposisi gx atau g komposisi fx. Dari ulang video tadi, Rekian sudah mendapat satu kesimpulan bahwa fungsi komposisi menggabungkan dua fungsi atau bisa lebih ya. Tadi misalkan fx dan gx sehingga menghasilkan fungsi baru ya. Bisa jadi f komposisi gx atau bisa sebaliknya g komposisi fx. Oke, mungkin ada yang lain lagi yang bisa menyimpulkan, menambahkan. Siapa yang bisa? Mungkin ada kesimpulan lain. Iya, oke. Ya, Pak. Dari video yang saya amati, saya dapat menyimpulkan bahwa fungsi komposisi bisa dikaitkan atau digunakan dalam permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang lainnya bagaimana, sepakat? Pengertian fungsi komposisi. Jadi kita masuk tadi sudah persepsi, kalian sudah ada yang bisa menyimpulkan tadi ya. Terus tadi sudah ada contohnya juga. Kalau kalian tadi menyimak semuanya atau mungkin mencatat atau berangkum, pasti nanti kalian bisa. Yang pertama dulu fungsi komposisi dari video tadi, dari kesimpulan teman-teman tadi. Fungsi komposisi adalah Sebuah fungsi yang menggabungkan beberapa fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru. menghasilkan fungsi yang baru. Atau bisa aku tulis gabungan dua atau lebih fungsi, misalkan
GX dan lainnya, sehingga menghasilkan fungsi baru ya. Fungsi baru ini tadi seperti yang disebutkan kalian apa? Ya. Bisa F komposisi GX, bisa juga baliknya D komposisi F. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa ya? Kebutuhan TK Bisa. harus bisa, pasti bisa. Bisa ya? Kemudian ada yang ditanyakan ya? Bisa dilanjut? Kita coba cari fungsi yang baru. Misalkan yang ditanyakan F komposisi G, X-nya berapa? Kemudian kita balik G komposisi F, X-nya juga berapa? Oke. Seperti contoh yang di video tadi, caranya sama ya. Diingat untuk rumusnya, kalau F komposisi GX ini adalah F dalam kurung GX. Kemudian jadi GX-nya nanti kita masukkan ke atau komposisikan ke fungsi F. Kalau G komposisi F itu adalah G kurung F. Jadi F nanti kita komposisikan ke dalam fungsi G. Oke, ingat-ingat ini ya. Tadi juga sudah ada contohnya untuk lebih memahami. Oke, kita lanjut penyelesaian. Kita cari yang A dulu. F komposisi GX. F komposisi GX. Nah, rumusnya kalau F komposisi GX berarti F dalam kurung GX. Nah, caranya kita masukkan nilainya dulu yang di dalam kurung. Yang kurungnya apa? GX. Jadi kita tuliskan F. Kita masukkan nilai GX-nya berapa? X tambah 4 ada X 3X 5. Oke. Setelah mengetahui nilai GX, baru kita komposisikan, kita masukkan ke fungsi Fx. Fx-nya X tambah 4. X-nya ini seperti di contoh tadi diganti dengan 4. X-nya diganti dengan yang di dalam kurung. Berarti yang tadinya X menjadi 3X min 5. Kemudian ditambah 4. Oke, sama dengan 3X tetap ya, variabelnya berbeda. Kemudian min 5 ditambah 4. 3X min 5 tambah 4 berapa? Min 1. Jadi hasil akhirnya 3X min 1. Jadi hasil F komposisi G X sama dengan 3X min 1. Kita dulu ya, berkelompok. Jadi untuk penilaiannya nanti ada penilaian pengetahuan keterampilan ya, pengetahuannya tinggi. Nanti ada individu, ada kelompok. Individunya nanti baru kasih tugas perorangan ya, individu. Kemudian untuk kelompoknya ini baru bagian KPD. Sekaligus nanti ada penilaian selain pengetahuan ada keterampilannya. Jadi waktu kalian berdiskusi, presentasi itu nanti ada penilaian. Berarti itu penilaian sikap dan keterampilannya juga. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Jadi ini kerja berkelompok kalian diskusi ya, nanti dipresentasikan maju ke depan. Yang sudah selesai dulu bisa presentasikan di depan. Ya. Ini 5 kelompok ya. Oke. Ini 5 kelompok. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok di atas itu ada. Kalau tidak cukup di bawah. Nanti ya.
kelompok 1 ini kelompok 2, itu kelompok 3, 1, 2, 3, ini 4 ya, itu kelompok 5. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil riset kami kepada pemateri. Saya silakan. Diperkenalkan dulu, gerakannya siapa, materi satu siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursaari. Saya sebagai moderator di sini. Materi 1 saya Tiari, materi 2 Rakyat dan semua materi. Kepada pemateri saya silakan. 1. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama dengan menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, dan tahap kedua dengan menggunakan mesin kedua yang menghasilkan bahan kertas. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi f x sama dengan 7x tambah 10, dan pada mesin kedua terdapat bahan campuran lain sehingga mengikuti fungsi gx 2x, 2 tambah 2x x menggunakan merupakan banyak bahan dasar kayu dalam 1 ton. B. Jika bahan tengah jadi untuk kertas yang dihasilkan oleh mesin 1 pada materi 2 saya silakan. Jadi saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu penyelesaian. Jika bahan setengah jadi untuk kertas yang dihasilkan oleh mesin 1 sebesar 110 ton, berapa tonkah kayu yang sudah terpakai, berapa banyak kertas yang dihasilkan? Jadi Fx adalah 150 ton, sehingga Fx sama dengan 7x tambah 10. 150 sama dengan 7x tambah 10. Terus itu dikeluarkan menjadi 150 kurang 10 sama dengan 7x. 7x sama dengan 150
tahun, maka kayu yang sudah terpakai adalah 20 ton. Di kelompok lain. Ya, terima kasih dari kelompok ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gelar Ramadhan. Saya sebagai moderator. Siswa saya Kami dari Umat akan menyampaikan hasil diskusi. Saya selaku moderator yang bernama Andini Sri Griana. Saya pemateri 1 Pak Yogi Pratama. Dan saya pemateri kedua Melania Andani. Untuk pemateri yang pertama kami persilakan. Pedagang kayu batik Depok memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap ekspor kayu sebesar Fs rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh memiliki fungsi Fs sama dengan 500 X tambah 1000 ribuan rupiah. X adalah banyak potong kayu batik Depok yang dijual. Jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100.000 rupiah, berapa potong kain yang harus terjual? Jawaban terperinci akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Untuk pemateri kedua diberikan oleh Fx sama dengan 500x tambah 1000 rupiah adalah 100.000 sama dengan 500x tambah 1000. Jadi yang 100.000 nya berpindah luas dari yaitu 100.000 dikurang 1.000 rupiah sama dengan 500x. 100 rupiah 100.000 dikurang 1.000 sama dengan 99.000 rupiah sama dengan 500x. Jadi x sama dengan 99.000 dibagi 100.000 sama dengan 99.000 rupiah. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Jadi keuntungan sebanyak 100.000 diperoleh setelah terjual 990.000 potong kayu. Batik. Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan mungkin karena nanti dari pertama sampai akhir ya, kira-kira apa yang baru yang kalian dapat, apa kesimpulan yang bisa kalian simpulkan. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Katakan kesimpulan ya, tadi ya, kesimpulan atau pengetahuan baru yang saya dapatkan pada materi kali ini adalah saya bisa mengetahui cara mendukung komposisi. Yang kedua, saya mendapatkan cara baru atau fungsi baru dari gabungan komposisi dari jenis fungsi atau di misalnya fungsi fx atau bx dan dx dan dx. Bisa cara menemukan fungsi komposisi, kemudian mendapatkan fungsi baru dari gabungan dua fungsi atau b. Sekarang fungsi fx dan dx. Oke, tepuk tangan untuk kami. Memberi kesimpulan mungkin. Oke, Andini. Kita memainkan materi fungsi komposisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Bisa mengaitkan fungsi komposisi dengan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari bagaimana? Bagaimana ya?
Pria, mana pria? Itu belajarnya ada bagaimana? Menyenangkan. Apanya menyenangkan? Tugas individu, tugas berikutnya kalian bisa lihat di buku paket ya. Untuk materi berikutnya terkait fungsi inverse ya. Untuk tugasnya kalian bisa pelajari fungsi inverse. Tugasnya individu ya, masing-masing ya, bukan kelompok. Halaman 39 nomor 1 AB sama nomor 2 yang ABC. Oke, nomor 1 AB sama nomor 2 ABC. Untuk kelas ini sebelum kalkulator bisa tetap salam. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanamkan di dalam dada profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Pak Burhan kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak Burhan. Jadi di sisi kita kali ini saya menyampaikan bahwa tujuan pasca ini untuk merefleksi hasil pembelajaran kita kemarin. Oke, baik Pak Burhan. Setelah melakukan observasi kemarin, gimana perasaan Bapak? Perasaan saya alhamdulillah senang Pak. Anak-anak apa ini terlihat antusias dalam pembelajaran, mereka juga saya lihat senang dengan pembelajaran yang diferensiasi ya. Oke, baik Pak. Jadi berarti perasaan Bapak sekarang sudah agak senang Ya. karena siswa sangat antusias sekali ya Pak ya. Ya. Saat mengikuti pembelajaran yang Bapak laksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Pak. Dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai dengan rencana Bapak atau belum? Untuk kesesuaian dengan rencana itu kalau saya presentasikan itu di atas 85%. Memang belum 100% tapi sudah 85% kan sudah sesuai dengan rencana yang saya rencanakan. Rencana awalnya Pak ya. Oke, baik Pak, berarti sudah di atas 80% ya Pak ya. Oke, pembelajaran yang Bapak rasakan sudah sesuai. Oke, kemudian Pak, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat Bapak melaksanakan pembelajaran kemarin? Jadi kemarin waktu pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak, saya memang mengalami hambatan itu waktu di tengah-tengah pembelajaran itu proyektor atau fokus yang saya gunakan itu tidak berfungsi Pak. Jadi tiba-tiba tampilannya hitam, tidak ada tampilan di layar. Setelah saya telusuri ternyata listrik padam Pak, seperti itu. Kemudian saya mengantisipasinya dengan untuk saya sudah membuat printout terkait materi, jadi saya bisa membagikan kepada murid dan juga menjelaskan secara manual terkait materi fungsi komposisi. Oke, baik Pak. Jadi kendala yang Bapak alami itu karena pemadaman lampu saja ya Pak ya. Selebihnya Bapak sudah antisipasi dengan sudah print out kepada siswa untuk mencegah yang tadi. Oke, baik Pak. Selanjutnya guru ini kan memiliki 4 kompetensi ya Pak ya. Dalam 4 kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan setelah pembelajaran kemarin? Setelah pembelajaran yang saya lakukan kemarin saya ingin mengembangkan ini Pak, kompetensi pedagogi. Situ saya ingin meningkatkan atau mengembangkan tentang kemampuan pembelajaran yang saya sampaikan dengan pendekatan ke murid supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan untuk murid. Oke, baik. Jadi kompetensi yang Bapak fokuskan yaitu kompetensi pedagogi. Oke, berarti kemarin tuh Bapak sudah baik. Jadi dengan kompetensi pedagogi itu Bapak dapat membuat
media ajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan atau refleksi Bapak dalam pembelajaran selanjutnya? Harapan saya semoga pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk murid itu supaya tidak monoton lah, harapan saya. Jadi mungkin sebelumnya monoton, saya ingin pembelajaran yang saya lakukan nanti tidak monoton dan bisa menarik atau meningkatkan semangat murid dalam belajar di kelas seperti itu. Oke, jadi harapan Bapak ke depannya pembelajaran di kelas itu menjadi lebih menyenangkan mungkin ya Pak ya. Oke, pembelajaran sudah lebih variasi dan tidak monoton. Oke, itu juga bagus sekali nanti bagi saya ke depannya Pak. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga ke depannya Bapak bisa menjadi lebih menyenangkan lagi ke siswanya. Oke, terima kasih sebelumnya Pak. Sama-sama Pak. Oke.